Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Hari ini kita masuk di bab ke-6 bersama Miss. Kita akan membahas pusat-pusat pengembangan ekonomi. Jadi silakan dipersiapkan buku paketnya, juga stabilo. Kita akan sama-sama menggaris bawah. Nah, di sini kalian akan melihat dua patung pancoran yang ada di salah satu kota di Indonesia. Kota mana? Ya, betul, ada namanya di situ, Kota Jakarta. Nah, satu gambar itu menampilkan Jakarta tempo dulu, dan yang satu lagi itu adalah menampilkan Jakarta yang sekarang. Kalau kalian lihat, kira-kira dari gambar itu apa sih namanya? Apa yang bisa kita dapatkan yang berhubungan dengan materi yang mau kita bahas? Ya, langsung Miss jawab. Jadi hubungannya gambar yang kalian lihat sama materi yang mau kita bahas adalah ternyata kota Jakarta tempo dulu dan sekarang itu mengalami perubahan. Jakarta yang dulu tuh sepi, Jakarta yang sekarang semakin gemerlap, semakin banyak gedung-gedungnya, semakin padat aktivitasnya. Dari keadaan seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa Kota Jakarta sudah mengalami pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu pengertian dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu apa? Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Silakan buka di halaman 137, kita bahas tentang bagian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, 1. Pengertian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sudah ditampilkan di gambar, Miss bacakan ya di paragraf 1, silakan disimak dan digaris bawahin. Halaman 173. Apakah keadaan Kota Jakarta 50 tahun yang lalu sama dengan keadaan sekarang? Jawabannya tentu saja sangat berbeda. Pada mulanya Jakarta merupakan kota administrasi, pelabuhan, dan perdagangan. Kegiatan ini mendorong munculnya industri dan jasa. Semakin lama kegiatan menjadi sangat kompleks seperti saat ini. Semua itu dikarenakan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pembangunan Indonesia di segala bidang. Jadi intinya sebuah kota atau sebuah negara itu pasti keadaannya akan berbeda antara tahun yang sekarang dengan tahun yang kemarin atau 5 tahun ke belakang dengan 5 tahun ke depan. Itu dikarenakan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pengertian dari pembangunan ekonomi di halaman 137, silakan garis bawahi lagi, adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian kita lihat pengertian dari pertumbuhan. Buka halaman 138. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. GNP itu adalah Gross National Product, artinya pendapatan. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikasi atau tanda-tanda bahwa adanya keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian nanti di slide kalian itu ada penjelasan secara singkat tentang pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Bisa kalian baca di slide kalian masing-masing.
Silakan dibuka halaman 139, kita bahas nomor 2 tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Silahkan disiapkan buku paketnya dan stabilonya. A. Pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Maksudnya, produk per kapita itu adalah barang yang dihasilkan oleh negara Indonesia kemudian dijual. Nah, kalau barang yang kita jual atau kita ekspor ke luar negeri itu banyak, kemudian menghasilkan untung yang banyak, nah itu disebut dengan kenaikan per kapita. Ciri yang kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. 3. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk. 4. Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. 6. Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Jadi intinya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi adalah uang mah masuk terus, tapi uang tersebut tidak bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi uang yang masuk itu hanya dilihat dari meningkatnya aja gitu, tapi manfaatnya nggak dirasakan oleh masyarakat. Itu disebut pertumbuhan ekonomi. Sedangkan yang kedua atau B, pembangunan ekonomi, ciri-cirinya adalah merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. 2. Memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 3. Memperhatikan pertambahan penduduk. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. 6. Setiap input selalu menghasilkan output yang lebih banyak juga. Terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Jadi yang disebut dengan pembangunan ekonomi adalah uang yang dipakai untuk kesejahteraan orang banyak atau untuk merubah keadaan yang tadinya tidak baik menjadi baik, itu disebut pembangunan. Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi itu adalah takarannya aja, uangnya bertambah tapi nggak ada manfaatnya. Itu disebut pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pembangunan ekonomi, sudah ada uangnya terus dipakai untuk kesejahteraan orang banyak, perbaikan banyak hal, seperti contoh kota Jakarta yang awalnya tidak maju sampai maju. Nah, itu disebut dengan pembangunan ekonomi. Makanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi harus sama-sama berjalan kalau mau suatu kota atau suatu daerah itu bisa berkembang lebih maju. Kita lanjut ke halaman 139, masih sama seperti tadi, sampai halaman 140. Kita bahas nomor 3 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nanti faktor ekonomi itu juga dibagi lagi jadi 5. Dan faktor ekonomi nanti akan juga dibahas apa itu faktor ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian A, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdiri dari 5. Yang pertama ada sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, ketiga iptek, keempat budaya, dan yang kelima sumber daya modal. Sumber daya alam yang dimaksud bisa mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah, silakan garis bawahi dari kata sumber daya alam. Kalimat kedua.
Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Ini adalah jenis-jenis sumber daya alam yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Jadi kalau suatu negara mau tumbuh atau mau bangun ekonominya, ya sumber daya alamnya harus banyak. Sebenarnya kita bisa loh jadi sebuah negara yang besar, yang kaya, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya asalkan sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Lanjut ke halaman 140. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi, disebut juga sebagai proses produksi. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan silakan digarisbawahi dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih. Ini berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya nanti berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi kita maju, terus banyak sektor-sektor industri yang bisa dikerjakan dengan bantuan teknologi karena menghemat tenaga dan untuk menghasilkan suatu kualitas produksi yang baik, ada efek negatifnya, yaitu apa? Yaitu akan semakin berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan untuk manusia itu karena banyak hal yang sekarang sudah bisa digantikan oleh robot. Jadi lagi-lagi pesan Miss, kalau kalian ingin menekuni suatu bidang, tekunilah dengan baik-baik, dengan betul. Jangan jadi biasa-biasa aja, tapi jadilah luar biasa supaya kalian bisa bersaing dengan orang banyak, dan jika ada pengurangan karyawan, kalian bisa bertahan. Kalian bisa terhindar dari seleksi alam. Kemudian faktor ekonomi yang keempat, ada budaya. Budaya. Silakan digarisbawahi. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga bisa menjadi penghambat pembangunan. Jadi kalau misalnya kebudayaan suatu masyarakat itu terbuka, bersedia menerima perubahan budaya secara positif, ya suatu negara akan berkembang jadi lebih baik. Tapi kalau kebudayaannya sulit terbuka dengan hal-hal baru, ya kemajuan suatu negara akan terhambat gitu. Karena tadi dibatasi oleh kebudayaan. Kemudian yang kelima, sumber daya modal. Silakan digarisbawahi. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ipteknya. Jadi sumber daya modal ini kalau misalnya kita nggak punya, ingin membangun pertumbuhan ekonomi, ya nggak bakalan bisa gitu.
Jadi harus punya modal juga. Modal itu bisa berupa dari investasi uang atau tenaga kerja yang ahli. Kemudian kita masuk ke faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi itu mencakup kondisi sosial, kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Itu faktor non-ekonomi. Jadi lembaga masyarakat yang ada di sekitar kita dan sistem politik itu mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Makanya contohnya di Indonesia nih, sistem politiknya masih amburadul, pejabatnya masih pada suka banyak yang korupsi. Ya otomatis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita gak akan berkembang pesat karena uangnya lagi-lagi balik ke beberapa individu yang berkuasa di atas sana gitu. Nah, buat kalian yang nanti punya cita-cita pengen jadi pejabat, orang yang masuk ke dunia politik, dihindarilah hal-hal yang merugikan rakyat gitu. Tapi kalau nggak sanggup masuk ke dunia politik, karena dunia politik itu ya banyak intriknya, ya udahlah jadi orang biasa-biasa aja tapi bermanfaat untuk orang banyak. Kita masuk ke halaman 142 sampai 152. Kita bahas tentang pusat-pusat pengembangan ekonomi. Silakan lihat di paragraf kedua. Perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai bidang. Biasanya bidang-bidang tersebut berdasarkan letak geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan letak geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, bidang-bidang ekonomi yang ada di Indonesia dibagi menjadi 9 sektor pembangunan ekonomi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Jadi di sini kita akan bahas bidang-bidang apa aja, sektor-sektor apa aja yang bisa mengembangkan perekonomian Indonesia. Yang pertama ada sektor pertanian dan peternakan. Lihat halaman 143. Seperti biasa garis bawahi. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga sebagian besar rakyat Indonesia mata pencariannya adalah sebagai petani dan peternak. Sektor ini mencakup subsektor tanaman, bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Ini sektor utama yang sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, yaitu pertanian dan peternakan. Lalu A, peran sektor pertanian dan peternakan untuk perkembangan ekonomi Indonesia adalah apa aja? 1. Pasar berkontribusi dalam produk. Maksudnya adalah garis bawahi. Pertanian dan peternakan sangat berperan dalam kehidupan manusia, terutama warga Indonesia, yang kebutuhan pangannya didominasi dari bidang pertanian dan peternakan, seperti beras, sayuran, buah, daging, susu, kulit, dan lain sebagainya. Jadi lewat pertanian dan peternakan, kita bisa mendapatkan sebuah produk. Kalau dari pertanian, produknya adalah beras, sayur, buah. Tapi kalau peternakan, produknya adalah daging, susu, kulit. Nah, produk-produk itu nanti kita konsumsi sebagai kebutuhan kita untuk bertahan hidup. 2. Pasar memiliki pertanian dan peternakan berkontribusi di dalam dunia perpasaran. Maksudnya apa? Silakan garis bawahi. Dengan adanya pertanian dan peternakan dapat dibentuk sebuah sistem pasar bebas yang di dalamnya terjadi berbagai pertukaran kebutuhan pokok dengan uang. Jadi lewat pertanian dan peternakan terjadi sebuah peristiwa, yaitu pasar. Nah, lewat pasar akan terjadi sebuah transaksi, yaitu transaksi jual beli, di mana nanti kebutuhan pokok yang kita dapat akan ditukar dengan uang.
Kemudian lewat pertanian dan peternakan akan terjadi kontribusi devisa. Maksudnya seperti apa? Garis bawahin. Pertanian dan peternakan mampu memberikan devisa kepada negara. Apabila pertanian dan peternakan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produk pertanian ataupun peternakan. Hal ini harus dilakukan agar para petani dan peternak Indonesia mampu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Sekarang kita masuk ke sektor yang kedua, yaitu pertambangan dan penggalian. Lihat di paragraf 1 dari kata banyak. Garis bawahin. Banyak pertambangan di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing, sehingga kurang membantu untuk penambahan devisa ekonomi negara. Jadi, pembangunan ekonomi negara yang kedua bisa didapatkan lewat pertambangan dan penggalian. Sebenarnya kita banyak sumber daya pertambangan dan penggalian, tapi ya itu seperti yang udah dibaca di buku paket, pertambangan dan penggalian kita itu banyak dimiliki oleh orang asing. Kalau suatu lembaga bukan dimiliki oleh bangsa, tapi dimiliki oleh orang asing, maka yang terjadi adalah kita nggak akan dapat pemasukan. Kalaupun negara kita dapat pemasukan, itu dapatnya kecil. Kenapa? Karena itu punya individu, untung yang didapat akan lebih banyak masuk ke kantong orang asing tadi, individu tadi gitu. Makanya kita nggak sejahtera-sejahtera. Lanjut paragraf kedua. Sektor ini mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilahan, dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral, dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair, maupun gas yang dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Yang ketiga, sektor industri pengolahan manufaktur. Sektor ini bisa menambah pendapatan ekonomi bangsa Indonesia. Contoh dari sektor industri pengolahan itu ada apa aja? Cari dari kata contoh sektor industri. Silakan garis bawahi. Contohnya adalah sektor industri pengolahan, yaitu semen, keramik, porselen dan kaca, logam, dan sejenisnya, atau kimia, plastik, kemasan, pakan, ternak, kayu, dan pengolahannya, atau kertas, tekstil, garmen, kabel, makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Itu adalah salah satu contoh sektor-sektor industri pengolahan yang bisa membuat Indonesia bertambah ekonominya. Sekarang kita lanjut ke sektor yang keempat, yaitu ada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Silakan buka halaman 148. Subsektor perdagangan, kegiatan ekonominya meliputi membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, yang tujuannya untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang tanpa merubah sifat barang tersebut. Silakan digarisbawahi paragraf pertama. Dari kata subsektor sampai kata barang tersebut. Itu adalah penjelasan sektor ekonomi di bidang perdagangan. Kemudian di paragraf kedua, cari dari kata subsektor hotel. Indonesia mendapatkan pendapatan ekonomi salah satunya lewat subsektor hotel. Subsektor hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang,
maupun tidak, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sebagainya. Kemudian, kegiatan subsektor restoran di paragraf ketiga, silakan dilihat. Kegiatan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman, jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Itu adalah subsektor restoran. Kemudian yang kelima ada sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pengangkutan, lihat halaman 149. Kegiatan ekonomi itu juga bisa dilakukan lewat sektor pengangkutan. Lihat paragraf pertama. Kegiatan yang mencakup dalam sektor pengangkutan terdiri dari jasa, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, dan pergudangan. Nah, sektor-sektor ini itu bisa menjadi sebuah alat untuk pembangunan sebuah negara, karena sektor ini juga menghasilkan uang. 150, lihat kita bahas sektor ekonomi. Di garis bawahi lagi, sektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel, dan paket pos yang diusahakan oleh PT Pos Indonesia. Sedangkan telekomunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, faksimil, dan telex yang diusahakan oleh PT Telekomunikasi dan PT Indosat. Jadi, dunia komunikasi itu bisa juga menjadi tempat pembangunan ekonomi, karena dari kegiatan komunikasi itu terjadilah sebuah transaksi juga. Transaksi untung lewat orang yang menggunakan jasa komunikasi tadi. Sekarang kita masuk ke halaman 150 sampai halaman 152. Kita bahas sektor jasa di halaman 150. Silakan digaris bawahi lagi. Sektor jasa ini adalah sektor yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen. Jadi negara ini mendapatkan pemasukan atau ekonominya bisa terbangun lewat sektor jasa. Contohnya, perusahaan asuransi, travel, akuntan publik, pendidikan, perdagangan, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketujuh, negara ini bisa mendapatkan pemasukan lewat sektor listrik, gas, dan air bersih. Masih di halaman 150. Perusahaan-perusahaan yang mengelola listrik, gas, air bersih, atau yang kita sebut PAM, itu nanti dikonsumsi oleh masyarakat, lalu masyarakat tiap bulannya wajib bayar iuran. Nah, hasil bayar masyarakat tadi nanti sebagian besar akan masuk ke kas negara. Nah, silakan digarisbawahi. Kegiatan sektor listrik mencakup pembangkit dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PT PLN maupun oleh perusahaan non-PLN. Tujuannya listrik tadi untuk dijual dengan cara kita tiap bulan bayar iuran. Sekarang di halaman 151. Garis bawahi.
Kita lanjut. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri. Kemudian, lihat paragraf kedua. Cari dari kata gas yang telah diangkat. Jadi, negara kita tadi mengelola listrik, nanti listriknya itu dijual ke rakyat, tiap bulan suruh bayar, dan nanti itu pemasukannya masuk ke negara. Lalu yang kedua, ada gas. Gas itu juga diolah. Nanti kalau udah kita bayar, nah nanti hasil keuntungannya akan masuk ke kas negara. Penjelasannya, gas yang telah diangkat akan dialirkan menuju separator atau alat pemisah minyak, gas, dan air. Gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk dimanfaatkan konsumen. Nah, ini gas-gas tanam nih. Nah, di tempat mis ini udah ada gas tanam. Jadi dia sistemnya nanti gas itu ya tadi diolah, dialirin lewat pipa. Nah, di rumah mis ini ada pipa gas. Nah, nanti kita nggak usah beli lagi ke warung pakai gas tabung, tapi kita cukup kayak buka air pump, kita buka kerannya, nanti gas yang ngalir, ketika kita jetekin kompornya nanti keluar apinya. Nah, terus iurannya itu tinggal dibayar tiap bulan. Kemudian sektor air bersih. Sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian, dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah, dan swasta. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh perusahaan air minum PAM maupun bukan PAM. Jadi air bersih itu juga dikelola oleh negara, nanti hasilnya juga akan masuk ke kas negara. Kemudian 8. Sektor konstruksi bangunan itu meliputi A. Bangunan tempat tinggal, B. Bangunan bukan tempat tinggal, C. Prasarana pertanian, D. Jalan-jalan pelabuhan, E. Bangunan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, serta bangunan lainnya. Kemudian 9. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, halaman 151. Sektor keuangan itu bisa berupa satu bank, halaman 152, bisa berupa lembaga keuangan bukan bank, contohnya kayak kartu kredit dan asuransi. Garis bawahi dari kata lembaga keuangan bukan bank sampai pegadaian. Nah, itu contoh-contoh lembaga keuangan bukan bank. Ada kartu kredit, asuransi, reksadana, dan pegadaian. Lanjut, ada sektor real estate. Sektor real estate ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan sebidang tanah dan lingkungannya, beserta bangunannya. Lihat di halaman 152. Bisnis di bidang real estate itu meliputi apartemen, kondominium, rental office, dan investasi pada bangunan komersil, seperti pusat pembelanjaan atau mall. Kemudian C. Jasa perusahaan. Sektor ini, garis bawahi di halaman 152, meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan. Subsektor jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta, meliputi TK, SD, SMA, dan universitas atau akademi. Juga termasuk jasa pendidikan keterampilan berbentuk kursus. Itu adalah sektor-sektor atau tempat-tempat usaha yang bisa menghasilkan uang bagi negara kita. Masuk ke halaman 152 dan 154. Kita bahas dampak dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. 1. Dampak pembangunan ekonomi. A. Dampak positif pembangunan ekonomi. Itu bisa kalian baca, nanti silahkan dibaca dan digarisbawahi dari nomor 1 sampai 5.
Kemudian B, dampak negatif pembangunan ekonomi. Di halaman 153 itu ada 3. Kalian bisa garis bawahi dari 1 sampai 3. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Silahkan buka halaman 153. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu dilihat dari 3, indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Kita bahas satu-satu. Indikator moneter, lihat halaman 153. Garis bawahi. Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang di sini berupa tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Indikator yang dapat diukur yaitu sebagai berikut. Jadi, menurut indikator moneter, suatu negara berhasil pembangunan ekonominya didasarkan pada uang. Nah, uang itu diukur dari 1, pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Silahkan garis bawahi, masih halaman 153. Pendapatan per kapita adalah perbandingan antara PDB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita lebih menggambarkan hasil pembangunan. Kenapa? Karena memperhitungkan jumlah penduduk dan mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Jadi intinya pendapatan per kapita itu adalah hasil uang yang masuk ke negara kita. Nah, kalau uangnya banyak terus penduduknya sejahtera, nah berarti indikator pembangunan ekonomi kita itu berhasil. 2. Indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Maksudnya adalah penyempurnaan metode penghitungan GNP dilakukan dengan 2 cara, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif itu adalah memperhatikan waktu senggang dan perekonomian sektor informal, sedangkan koreksi negatif yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Jadi, suatu negara dikatakan sejahtera jika uang yang didapatkan itu banyak dan lingkungannya tidak rusak. Nah, apakah Indonesia termasuk pembangunan ekonominya berhasil dilihat dari indikator kesejahteraan ekonomi bersih? Tidak. Kenapa? Karena Indonesia ini, asal kalian tahu, sedang menggalakkan sistem perkebunan sawit, dan ternyata sawit itu memang laku di negara-negara Eropa, tapi sayangnya beberapa pengolahan perkebunan sawit itu masih belum benar sehingga banyak mencemarkan lingkungan sekitarnya. B. Indikator non-moneter bisa dilihat dari indikator sosial, masih halaman 153. Indikator sosial berdasarkan publikasi Bank Dunia pada tahun 2003 menyatakan bahwa indikator sosial yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara meliputi tingkat pendidikan dasar, kesamaan gender, penurunan kematian bayi dan balita, penurunan kematian ibu melahirkan, dan kesehatan produksi. Jadi suatu negara pembangunan ekonominya berhasil kalau dilihat dari indikator sosialnya. Misalnya tingkat pendidikannya tinggi, terus nggak ada lagi tuh yang namanya perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan bisa memenuhi hak yang sama. Nggak ada lagi tuh bayi atau balita yang meninggal karena kurang gizi. 2. Indeks kualitas hidup masyarakat. Jadi, suatu negara dikatakan berhasil pembangunan ekonominya jika indeks kualitas hidup masyarakatnya baik. Nah, indeks kualitas hidup masyarakat itu dilihat dari 3 indikator, yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup mulai umur 1 tahun, dan presentase tingkat melek huruf. Silakan digaris bawahi. Kemudian masuk ke halaman 154. Ada indeks pembangunan manusia. Nah, sebuah negara dikatakan sukses pembangunan ekonominya jika indeks pembangunan manusianya itu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidupnya layak. Tapi kalau manusianya itu belum
mendapatkan pendidikan yang baik, standar hidupnya masih di bawah layak alias masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, berarti ya bisa dikatakan negara tersebut pembangunan ekonominya belum berkembang baik. Kemudian, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari indikator campuran. Nah, pada tahun 1992, silakan garis bawahi, Biro Pusat Statistik mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator Susenas Inti atau Core Susenas. Indikator Susenas ini meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, tingkat konsumsi per kapita, kriminalitas, perjalanan wisata, serta akses terhadap media massa. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan dan perbaikan pada bidang-bidang tersebut. Jadi sebuah negara nih bisa dikatakan baik pembangunan ekonominya jika aspek-aspek tadi yang disebutkan itu berbenah menjadi semakin baik pelayanannya seperti pendidikan, kesehatan. Kalau makin banyak orang Indonesia yang kurang mampu bisa sekolah gratis, berobat gratis dengan kualitas yang baik, berarti tandanya negara tersebut pembangunan ekonominya sudah baik. Nah, sekarang coba kita lihat lagi negara kita. Apakah sistem pendidikan dan kesehatannya sudah berkembang bagus? Masih belum ya. Nah, itu tandanya berarti Indonesia pembangunan ekonominya belum baik. Mungkin sampai sini materi kita di bab 6. Mungkin akan sedikit pusing ya, karena kita terlalu ngebahas ekonomi. Tapi semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Kita bisa jadi tahu sedikit kondisi negara kita seperti apa. Dan sebagai generasi muda, tolong kalau sudah jadi orang hebat atau orang yang memiliki kekuasaan, ya dibangunlah Indonesianya gitu. Jangan sampai kita menindas rakyat hanya untuk kepentingan kita aja. Itulah asiknya belajar IPS. Kita bisa dapat banyak pelajaran. Oke, sampai bertemu lagi di bab selanjutnya. Ya, sampai sini aja materi kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Miss. Kemudian Miss ingatkan sekali lagi target kita sampai penilaian akhir semester itu sampai bab 11. Silakan disimak semua materinya dan dipelajari. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.